Pada hari ini Rabu 3 April 2024 yang kita prediksi tadinya memori PK dibacakan, tapi ternyata sudah dibacakan, ya, dianggap sudah dibacakan. Jadi nggak perlu dibacakan lagi. Terus JPU ternyata nggak siap dengan kontra memori, dia perlu waktu. Seminggu itu lebaran, seminggu kemudian masih cuti bersama, ditambah lagi seminggu kemudian, jadi 3 pekan ke depan. Sekarang tanggal 3 pekan ke depan berarti tanggal 24 hari Rabu, sekitar jam berapa tadi? Jam 10 ya. Dimulai lagi di sini pembacaan kontra memori dari JPU, tanggapan dari JPU. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini sebagai salah seorang anggota tim pengacara Khalifah untuk PK ini, bahwa ayat-ayat Al-Quran sudah dimasukkan dalam memori PK yang intinya satu, bahwa kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, nggak lain nggak bukan adalah untuk beribadah. Dikutip di surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, bukti ibadah itu apa? Di sisi lain, Allah ciptakan kita manusia sebagai khalifah fil ardh, sebagai penjaga pesan-pesan Allah untuk memakmurkan, dan kita juga sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, bahwa orang-orang yang mengemban misi itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, atas dasar itulah kita ingin menyatukan orang-orang Islam untuk berjuang menegakkan dinul Islam, bukan membuat kekacauan, tapi ini adalah khilafah dalam arti jamaah, bukan bicara kekuasaan, ya. Kita bicara masalah ibadah tadi, intinya di situ. Bagaimana kita ibadah? Oh, kita nggak perlu khilafah dengan beribadah. Justru dengan khilafah itu kita belajar menyempurnakan ibadah kita. Nah itu, jadi mudah-mudahan dengan adanya klarifikasi pada memori PK ini, Allah bukakan mata hati para hakim tadi, bisa membaca dengan seksama. Terus sudah ditulis juga di memori PK itu berbagai hal yang nanti akan disampaikan oleh Bung George dan Bu Ina, mungkin juga ditambah dengan Pak Yasin nanti, yang intinya ada muatan dakwah pada memori PK itu, ya, sesuai dengan pesan Khalifah. Kita nggak mau bicara hal-hal lain kecuali menjadikan pengadilan ini juga sebagai sarana dakwah kita. Nah, itu sudah tersampaikan dengan masuknya ayat-ayat atau firman-firman Allah tadi. Anda kira gitu? Mungkin dilanjutkan dengan Bung Jos atau Bu Ina, silakan. Terima kasih, baik teman-teman. Tadi kita sudah bersidang di dalam memori PK kita, sudah dianggap dibacakan. Tapi dalam hal ini saya hanya berbicara soal PK kita, yaitu di mana di dalam putusan itu bahwa banyak aturan-aturan yang tidak sesuai dengan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Nah, di dalam PK kita itu kita menuntut keadilan untuk klien kita, Bapak Hasan Baraza, dan kita di sini juga sama-sama saling mensupport ke depan untuk tetap ikut dalam persidangan bila mana teman-teman berkenan di tanggal 24. Insya Allah siap. Oke. Selanjutnya mungkin rekan saya akan menyampaikan Pak Bos. Oke, assalamualaikum, selamat siang. Ya. Saya ingin menyampaikan gini, bersyukur bahwa hari ini kita telah selesai tahap pertama, yaitu menjalankan sidang gelar hari ini. Jadi kembali. Yang paling saya tekankan dalam memori bersama teman-teman adalah satu, itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 80 pasal 5, putusan mengandung kebohongan dan kekeliruan yang nyata. Ada undang-undang yang disebutkan berulang-ulang kali dalam isi putusan. Kalau undang-undang berulang-ulang kali disebutkan dan undang-undang itu tidak pernah ada, dengan sesuai jurisprudensi, namanya jurisprudensi nomor 1565/91 tahun tertanggal 16 September tahun 93, itu putusan Mahkamah Agung, itu putusan itu harus batal gitu.
Kenapa? Berulang-ulang disebutkan dari tingkat mulai dari penyidik wajib didampingi pengacara yang memahami hukum supaya jangan menyebutkan sesuatu yang tidak pernah ada. Di negara Republik Indonesia tidak pernah ada namanya Undang-Undang Nomor 10. Ya kan, tetapi pencucian uang. Yang ada adalah Undang-Undang Nomor 8. Kalau Undang-Undang Nomor 8 ya dibenarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal apa yang didalilkan oleh kami banyak poin. Salah satunya gini, dalam barang bukti yang disita dan dimusnahkan adalah uang 2 miliar sekian. Dan kami punya dalil bahwa itu bukan uang tindak pencucian uang, tetapi itu uang dari warga yang mana infak dan lain-lainnya sesuai dengan ajaran kami, yang mana bukti novum kami tadi yaitu kitab suci Al-Quran telah diterima, bukti yang tidak pernah dipakai di dalam dakwaan, dan itu tadi diterima. Dan ingin saya meluruskan, uang ya tidak pernah dalam konteks hukum Indonesia mengajarkan tentang uang itu dimusnahkan, karena uang dimusnahkan berdasarkan undang-undang adalah uang tidak layak pakai. Maka ini putusan mengandung kebohongan dan keluar, dan wajib juga putusan ini akan diperhatikan oleh, dan kami serukan untuk Hakim Agung untuk memperhatikan poin ini, karena itu uang jemaah, uang warga yang harus juga kita melihat pada uang yang betul orang berniat baik untuk ajaran agama disiarkan gitu. Dan ini menjadi catatan. Kemudian hal lain yang saya berbagi bahwa saya yakin sungguh bahwa Hakim Agung kita ini ya yang akan memeriksa setelah PK tingkat pertama digelar hari ini untuk melihat formil dan ya materi kita hari ini akan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, dan saya yakin Mahkamah Agung, Hakim Agung baik itu ketua dan hakim anggota yang mulia itu akan memutuskan dengan seadil-adilnya. Kenapa? Setiap dalil yang kami tuangkan itu berdasarkan kebenaran, baik itu kebenaran ajaran agama di dalam kitab suci Al-Quran maupun kebenaran hukum Indonesia, hukum positif. Jadi saya ingin sampaikan, mari kita tetap berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan Sang Pencipta supaya setiap kebenaran di negara Kesatuan Republik Indonesia diterapkan dengan baik, benar dan adil. Karena keadilan tanpa kebenaran bukanlah hukum. Itu dari saya, Jos. Keadilan tanpa kebenaran bukan hukum. Begitu. Oke, demikian dari kami. Izin bertanya, berita yang kami dapatkan bahwa Khilafatul Muslimin ini dituduhkan dengan satu pasal menganut dan mengembangkan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Siap, saya luruskan itu. Ya, artinya stigma yang dibangun di awal itu tentang makar dan terorisme itu bagaimana? Pertama yang saya sampaikan tidak benar, ya. Pikiran-pikiran itu tidak. Pertama ini yang saya meluruskan bahwa dalil dalam memori kasasi kita itu kita meluruskan bahwa dalam Khilafatul Muslimin baik dalam tuduhan pertimbangan itu adalah uang yayasan, ya. Tapi dikirim bahwa ini ada organisasi, gitu. Dan tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang teroris disangkakan. Jadi rakyat Indonesia, orang yang telah distigmata tahun 2000 sekian itu kan 2020-2021 itu harus membuka dan mempelajari tentang dakwaan sampai pada putusan supaya mempelajari bahwa jangan kita ya mengkambing hitamkan orang lalu menstigma orang, menuduh orang yang hal-hal yang negatif. Itu sama sekali tidak ada, dan saya menolak itu karena tidak ada baik dakwaan putusan tingkat pertama sampai pada kasasi tidak pernah ada. Jadi tuduhan itu adalah tuduhan miring dan tidak benar. Dan organisasi ini murni menjalankan apa yang disiarkan dalam agama, itu aja. Jadi bisa saya tambahkan sedikit bahwa di dalam putusan itu mulai dari banding sampai kasasi itu yang dimunculkan adanya stigma teroris yang dimaksud oleh pertanyaan tadi. Tapi di dalam putusan itu hanya berbicara soal money laundering, pencucian uang. Di sini yang menurut kita tidak berkesesuaian apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada Bapak Hasan Baraza itu. Jadi kita di sini hanya memohon kepada negara agar menegakkan keadilan sebenar-benarnya. Itu aja. Terima kasih. Selanjutnya tadi disebutkan bahwa uang yang ditujukan dengan tindak pidana pencucian uang itu adalah uang infak, gitu ya. Bagaimana kemudian, apakah ada tindakan atau langkah hukum dari pengacara Khilafatul Muslimin ini untuk meminta kembali uang tersebut? Jadi gini, kita tunggu putusan Mahkamah Agung, ya kan? Kalau memang putusan itu pas kita punya putusan dalil itu diterima dan membatalkan putusan ini, ya kan? Maka itu langkah itu pasti ada. Karena uang yang dimusnahkan itu harus ada berita acaranya, gitu. Harus dengan jelas kenapa dimusnahkan, apakah itu uang palsu atau uang asli. Tetapi uang yang disita itu adalah uang asli, gitu. Makanya kalau memang langkah dalam hal ya kan memori kita diterima lalu ada pandangan hukum dari putusan nanti, maka itu bisa kita perjuangkan. Mungkin kita melakukan ya sebenarnya langkah-langkah hukum lain. Mungkin saja hukum yang akan kita ini termasuk. Saya tambah dikit. Gitu aja. Jadi maksudnya Bung Jos itu putusan-putusan yang lalu itu selalu di bagian belakangnya itu, bagian-bagian akhir itu dijelaskan uang 2,3 miliar itu dimusnahkan, ya. Bukan disita oleh negara, Bukan disita, dimusnahkan. Sekarang yang jadi pertanyaan, dimusnahkan itu diapain? Kan dibakar berarti.
seperti halnya sisa-sisa narkoba atau sitaan barang narkoba itu kan dimusnahkan, dibakar. Masa uang asli dibakar? Nah, itu kan satu pertanyaan. Yang kedua, kalau memang betul-betul akan dimusnahkan uang itu, mana buktinya? Mana berita acaranya? Nah, gitu yang dipertanyakan oleh Bung Jos. Iya. Tapi ini bisa dilakukan setelah adanya putusan Mahkamah Agung tentang PK ini. Iya. Saya kira begitu. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau memang itu dimusnahkan, apa tanggapan atau tindak lanjut kita? Jadi sesuai dengan memori PK kita kan, yang punya kewenangan mengeluarkan kan sesuai dengan undang-undang ya. Dan dalam hal ini uang itu tidak bisa dimusnahkan seperti apa yang didakwakan sampai pada putusan. Jadi kalau memang hari ini saya tidak bisa berbicara uang milik warga, ini jemaah tetap harus kita perjuangkan. Gitu. Bisa karena memang dengan cara hukum apapun kita akan perjuangkan, karena ini adalah bagian daripada tuntutan warga untuk mempertanyakan kenapa uang dari infak dan lain-lain itu bisa diambil dan dimusnahkan gitu. Itu yang saya bilang bahwa ini putusan mengandung kebohongan, kekeliruan, karena poin itu disebutkan disita untuk dimusnahkan gitu. Dan itu menjadi catatan penting bahwa inilah putusan mengandung kebohongan, karena makna daripada memusnahkan itu sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam undang-undang itu jelas. Jadi jangan kita melakukan pembohongan terhadap suatu putusan, kita aja gitu. Ya, satu lagi, seberapa besar optimis kita untuk berjuang untuk mengembalikan uang itu? Saya tidak bisa menjelaskan, tetapi karena saya bilang kita tunggu sampai putusan Mahkamah Agung keluar, langkah hukum kita akan kita perjuangkan. Tetapi kalau memang kita menggunakan langkah hukum lain, kita melaporkan para pihak yang melakukan hal tersebut, itu bisa dibenarkan. Karena pertanyaannya, kita akan mempertanyakan mana berita acara, mana pemusnahan itu, siapa yang bertanggung jawab atas berita acara pemusnahan uang 2 miliar itu. Apakah uang itu dimusnahkan atau dipakai gitu, ya kan? Dan saya serahkan kepada kita tim dan juga kepada pemberi kuasa kan. Kalau mereka memang memberikan dalam hari ini Khalifah mengarahkan kita untuk melakukan langkah hukum, kita siap. Karena kita juga bagian dari penerima kuasa. Tapi kita juga kembalikan kepada pemberi kuasa maupun warga, gitu aja. Baik. Sedikit lagi satu catatan, satu lagi yang mau saya sampaikan. Apabila yang dimusnahkan itu terbukti tidak adanya proses-proses yang dilakukan terkait dengan pemusnahan, maka kemungkinan besar kita akan menelusuri kemana aliran uang ini. Apakah ke oknum-oknum jaksa penuntut umum atau dikemanakan uang ini? Dan kemungkinan dalam undang-undang kita mungkin akan menuntut di dalam kita mengajukan judicial review di kemudian hari nanti. Mungkin itu catatan untuk kita sebagai penerima kuasa. Itu cukup. Satu lagi Bung Jos, menarik ini, hari ini kita dikagetkan dengan satu berita ada 271 triliun yang di situ ketika dibandingkan dengan uang Khilafatul Muslimin yang cuma 2,3 miliar itu sesuatu yang ngejomplang. Bagaimana tanggapan Jadi gini, pertama ini kita ngomong soal hukum ya. Pidana asal tidak pernah ada di dalam kasus ini. Saya juga bingung nih, dalam tindak pidana pencucian uang harus membuktikan pidana asalnya dulu. Kalau memang menggunakan pidana asal dari undang-undang organisasi, maka Khalifah ini harus jalani hukumnya 1 tahun. Apabila organisasi tidak daftar ya, maka 1 tahun nilai pidananya. Kalau berbicara tentang uang, sumber uang dari umat dan jemaah itu bersifat infak dan lain, itu bukan unsur pidana, itu ajaran agama. Sesuai dengan memori kita tadi. Jadi kalau memang yang di atas sudah membongkar kajian kejahatan ya kerugian negara 271 triliun, kemudian TPPU yang lain, ini adalah bagian daripada yang atas menyampaikan kepada negara 2 miliar dari uang orang benar dijadikan tindak pencucian uang. Bahkan seorang penjual ikan ya yang hari ini masih di penjara dituntut dan tindak pencucian uang. Sedangkan pembukuan pengeluaran dari warga itu ada. Ini yang selalu pertanyakan. Barang baik jangan dibelokkan ke kiri dan ke kanan, tetapi lurus. Tetapi barang lurus jangan juga dipaksakan lurus. Barang buruk jangan dipaksakan lurus. Kalau belok ya belok, bahwa ini buruk gitu. Supaya hukum negara Indonesia baik. Supaya apa? Kita itu adil dan sejahtera. Karena kesejahteraan itu apabila penguasa ini menjelaskan segala sesuatu dengan kebenaran. Dengan adil. Adil itu harus dengan kebenaran. Bukan putusan yang mengadili. Kata adil ada, baru benarnya tidak ada. Gitu. Itu saya kira. Oke, terima kasih Bung Jos. Siap, ya, oke. Siap. Oke, gitu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.